Julian benar-benar sangat peduli banget nih guys kepada Safira karena kehamilan Safira itu sangat penting dan berharga buat Julian untuk selalu bisa menjaga Safira. Dan ketika Safira itu juga mau memakai ya jaket, bahkan di situ dibantu oleh suaminya Julian nih guys dengan penuh perhatian. Dan tentu saja di situ nih guys ya, suaminya juga memanjakan Safira nih guys ya untuk dia tiduran selama perjalanan menuju ke rumah. Jadi selama di dalam mobil dia lebih baik tiduran saja. Nanti kalau sudah sampai di rumah dia akan dibangunkan oleh suaminya. Jadi suami siaga, selalu peduli dengan Safira. Jadi Julian selalu ada buat Safira dan melakukan apapun untuk bisa menjaga Safira dan juga buah hatinya. Karena memang Safira itu sangat berarti nih guys ya, dan di situ kemesraan antara Julian dan juga Safira bener-bener nih guys ya, sangat epic banget ya guys mereka berdua itu nih guys ya. Safira bener-bener tidur di pundaknya Julian dan Julian pun merasa sangat nyaman dekat dengan Safira. Dan dia senang banget gitu loh guys ya, karena momen berharga itu memang ya didapatkan Safira dan Julian nih guys ya. Nah sementara itu nih guys ya, kecurigaan anaknya Pak Gunawan yang tak lain adalah Rafael yang sudah mencurigai kematian kedua orang tuanya Safira itu dikarenakan papanya sendiri yang telah mencelakakannya. Itulah alasan kenapa Papa Gunawan itu yang selalu peduli kepada Safira. Nah kemudian dari itu membuat anaknya mempertanyakan hal itu kepada Papa Gunawan. Namun tentu saja Papa Gunawan bingung bagaimana cara menjawabnya gitu loh. Karena nggak mungkin dia mengaku kepada anaknya Rafael karena ini akan jadi masalah besar. Walaupun sebenarnya Mama Lestari juga tahu, namun jangan sampai di situ Rafael tahu ya guys ya. Nah sementara itu nih guys ya, ada Romi yang ternyata mengejar Wulan di mana dia berusaha untuk menjemput Wulan karena dia tidak mau dan tidak akan pernah menceraikan Wulan. Namun sayangnya Wulan sudah tidak mau lagi bersama dengan Romi. Dan bahkan dia berusaha untuk ke rumahnya Mama Gina nih guys ya untuk mengambil Wulan. Namun sayangnya Wulan itu berusaha untuk disuruh ya sama Mama Gina dan juga keluarga untuk masuk rumah saja. Jangan sampai Romi itu bisa membawa bulan semacam itu loh guys. Dan oleh karena itu nih guys ya, Julian berusaha untuk menghadang ya Romi agar Romi tidak membawa bulan itu pergi, karena kasihan buat bulan sementara itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Romi ternyata selalu pengen berusaha nih guys ya untuk membawa bulan karena bulan itu bagi dia adalah istri yang sangat dia cintai. Padahal sebenarnya kasihan banget bulan itu nih guys ya, sudah dia diselingkuhi dengan Dania dan Dania meninggalkan dia juga, nggak suka sama Romi. Romi gitu selalu bikin masalah dan selalu semacam itu. Dan di situ Julian berusaha dong untuk berusaha untuk membela ya guys ya. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Mama Lestari nih guys yang ternyata itu pengen kehancuran Safira, dan dia menginginkan bahwa Safira tuh seharusnya meninggal pada waktu kebakaran yang terjadi pada ulahnya di rumahnya Safira pada waktu itu. Benar-benar sangat jahat sekali ya, Mama Lestari itu pengen mencelakakan Safira, benar-benar sangat jahat sekali. Nah di situ nih guys ya, kasihan Safira nih guys yang dia harus terlentak nih guys ya di depan rumah dia karena dia itu memang didorong oleh Romi semacam itu loh guys, sehingga membuat ya Safira itu memang tidak sadarkan diri karena ulahnya Romi. Nah sementara itu nih guys ya, karena Romi itu sudah mendapatkan uang dari Rafael, otomatis dia berusaha untuk pergi ke bank. Dan di situ nih guys ya, ketika dia berusaha untuk membuka pintunya dan dia berusaha untuk pergi ke bank untuk membayar hutang-hutangnya, ternyata ada dua penjaganya yang disuruh oleh Julian guys untuk selalu mengawasi. Nah tentu saja di situ nih guys ya, Romi ini merasa pede dengan dia mau pergi semacam itu nih ke bank semacam itu. Namun pada awalnya tentu saja di situ ya, selaku seorang bodyguardnya Julian, dan di situ dia tidak akan pergi sampai dia membayar hutang. Nah kemudian Romi ini meyakinkan ya mereka bahwasanya Romi itu mau bayar, mau pergi ke bank. Nah oleh karena itu mereka disuruh untuk ngintilin Romi supaya Romi bisa membuktikan kalau dia itu nggak kemana-mana, melainkan dia berusaha untuk membayar hutang. Makanya membuat Romi ini berusaha untuk mengatakan. Nah sementara itu nih guys ya, ada mamanya Julian itu yang kurang suka kepada Julian, jika Julian itu terusan berurusan dengan Papa Gunawan. Karena walau bagaimanapun menurut Julian ini tentu saja sangat berurusan dengan Julian karena kematian kedua orang tuanya Safir itu pasti berhubungan dengan Papa Gunawan. Namun mamanya itu tidak mau karena ini sangat beresiko sekali ya. Sangat beresiko sekali buat Julian untuk celaka gara-gara menyelidiki kasus kematian kedua orang tuanya Safira. Nah tidak hanya itu, justru karena memang kejadian yang menimpa Safira pada waktu ya di rumah lamanya Safira, tentu saja membuat Julian itu semakin curiga bahwa Papa Gunawan adalah orang di balik ya dalang yang menjadi kematian kedua orang tuanya Safira. Dan oleh karena itu membuat Julian ini pengen menyelidiki kasus ini. Nah sementara itu nih guys ya, ada juga Wulan yang berusaha untuk ya meleraikan mereka semua untuk tidak usah terlalu
mikirin banyak hal, dan di situ kasihan juga Safira yang mungkin masih down karena pasca kebakaran, makanya disuruh untuk masuk kamar. Nah, ketika Tante Gwen menyuruh Safira untuk masuk kamar, ternyata Julian juga pengen ikut masuk kamar. Namun sayangnya tidak diperbolehkan oleh Mama Gina untuk satu kamar berdua. Karena apa? Di situ Julian pengen satu kamar karena dia itu baru operasi lagi kan, karena lukanya terbuka. Dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, nggak mungkin dia naik tangga, naik turun tangga, dan sangat membahayakan. Jadi Julian memakai alasan itu nih guys ya, untuk bisa dekat dengan istrinya Safira, sambil dia itu juga memang lagi sakit kan perutnya, jadi nggak mungkin dia itu mondar mandir. Kalau Danisa mandiri memang harus ya ditemukan sesegera mungkin dan diserahkan kepada Danisha dan juga kepada Dania dan juga Safira semacam itu. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, ada anak buahnya Pak Hendra yang bilang kepada Pak Gunawan bahwasanya anaknya Rafael itu mengambil uang dengan jumlah yang sangat besar, padahal uang itu bisa dipakai untuk pembangunan tol gitu loh di Danisha Mandiri semacam itu. Kenapa di situ malah dipakai ya uang? Buat apa keluar uang sebanyak itu? Nah, oleh karena itu Pak Hendra harus menyelidiki kasus akan hal ini. Kira-kira Rafael itu menarik uang yang sekian banyak itu untuk apa? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Nah, di situ papanya nggak tahu nih guys, bahwa memang dia itu memberikan uang kepada Romi agar Romi itu menjadi kaki tangan dia semacam itu loh guys. Dan memang di situ nih guys ya, Romi ini seneng nih guys, karena pasca setelah di bank dia itu bisa akhirnya bebas, dan tentu saja dia memberikan bukti kepada anak buahnya Julian bahwasanya dia sudah membayar semua hutang-hutangnya. Nah, mengenai kwitansinya diberikan kepada anak buahnya untuk diserahkan kepada bosnya Julian, ya, bahwa urusannya dengan semuanya sudah selesai dan Romi bisa bebas tentunya karena sudah membayar hutang-hutang tersebut. Nah, tentu saja di situ nih guys ya, diperiksa dulu tuh sama anak buahnya Julian, bener nggak itu kwitansinya asli. Nah, untuk mengecek keasliannya makanya disuruhlah untuk laporan kepada bosnya, kira-kira uangnya sudah masuk ke dalam rekeningnya atau tidak gitu loh, untuk mengetahui itu asli atau tidak. Nah, kemudian nih guys ya, akhirnya mereka berdua itu percaya dan melaporkan kepada bosnya. Nah, sementara itu nih guys ya, Romi sangat senang banget nih guys ya. Pastinya mereka sudah tidak mau, pastinya di situ Romi sudah tidak mau lagi ya ada di depan para anak buahnya Julian. Yang pasti karena apa? Romi itu selalu dalam keberuntungan dan dia terbebas, dan bahkan dia itu melayangkan payungnya karena dia bahagia nih guys ya, karena dia bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Safira yang memang dia itu terlihat tangannya merah-merah ya pas waktu kebakaran itu nih guys ya. Nah, ternyata kondisinya Safira pun juga tidak baik-baik saja, dan hal tersebut juga membuat hati suaminya sangat sedih. Kenapa pas waktu di cek kandungan itu tidak cerita ya, bahwa dia itu cerita ke dokter untuk diobati lukanya semacam itu. Kenapa kok nggak cerita semacam itu? Karena memang menurut Safira luka dia itu sebenarnya nggak begitu terlalu serius. Justru yang serius itu adalah lukanya suaminya. Dia lebih mentingin suaminya karena kasihan suaminya semacam itu loh guys. Karena kan luka perutnya itu kan baru dijahit, kasihan kalau nambah beban pikiran suaminya. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, ada suami yang mendapatkan ya pesan dari anak buahnya, ternyata Romi itu sudah mengirimkan bukti kwitansi dari bank yang mana Romi sudah membayar hutang-hutangnya. Dan oleh karena itu membuat Julian merasa sangat curiga, kenapa kok bisa secepat itu. Nah, kemudian di situ membuat dia harus menemui mamanya untuk mempertanyakan akan hal ini. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ternyata ada Wulan. Dimana Wulan itu nih guys yang baru masuk kamarnya nih guys ya. Tiba-tiba Wulan itu bingung, ternyata ada Romi yang menelpon. Buat apa sih Romi menelpon lagi? Karena memang Wulan sudah muak dan tidak mau lagi berhubungan dengan Romi. Dan tentu saja di situ Wulan tidak akan pernah mengangkat telepon dia sama sekali semacam itu. Karena apa? Dia sudah kecewa dengan Romi. Tiba-tiba nggak diangkat, langsung diberikan SMS. Dengan cara apa? Catatan di situ SMS-nya atau pesannya itu berbunyi bahwa intinya Romi itu tidak akan pernah menceraikan Wulan, dan tentu saja Romi itu sayang kepada Wulan, dan Wulan itu adalah orang yang paling dia cintai. Nah, otomatis gombalan-gombalan cintanya itu tidak dipedulikan. Kenapa? Karena memang omongannya Romi itu tidaklah benar. Padahal jelas-jelas dia sudah selingkuh, ya kan? Untuk apa dia percaya dengan Romi semacam itu? Makanya membuat hati istrinya, ya, Wulan itu sangat kecewa dengan Romi gitu loh. Sudah dia tidak akan percaya lagi dengan Romi. Nah, kemudian dia juga mau menyerahkan kunci mobilnya Romi itu kepada Mbak Gina saja.
Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, ada Romi nih guys yang ternyata kurang suka karena chatnya yang dia chatkan ke istrinya ternyata cuma dilihat tidak dibalas aja, telepon juga nggak diangkat. Nah, ini membuat Romi bingung nih. Makanya di situ Romi berusaha untuk menemui, ya langsung datang ke rumahnya Wulan supaya dia bisa menjemput Wulan. Bener-bener Romi itu bener-bener sangat tega ya. Sudah tidak mendapatkan Dania saat ini, sekarang malah justru mengejar-ngejar Wulan semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, Mama Gina itu sangat bingung banget gitu loh. Kok bisa Romi sudah memiliki uang yang begitu banyak sehingga bisa membayar hutang. Memang bayar hutang sih bagus ya, namun dia dapat uang sebanyak itu dari mana? Karena uang yang dia ambil ya itu menggelapkan dana itu nggak kecil nominalnya, sangat besar sekali. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Mama Gina itu bingung banget dengan sikap Romi. Apakah Romi melakukan tidak kejahatan yang lain untuk menutupi kejahatan ini supaya dia bisa bayar hutang? Nah, ini yang masih dipertanyakan. Tiba-tiba datanglah Wulan. Wulan pun juga curiga dengan sikap suaminya. Dia hampir saja tuh ya ditelepon suaminya, namun sayangnya dia tidak mengangkat dan dia juga diberikan pesan bahwa dia tidak akan pernah diceraikan oleh suaminya. Nah, disitulah terjadi masalah nih guys ya. Wulan bingung apa yang harus dilakukan dia karena Mas Romi itu tidak mau menceraikan dia semacam itu. Nah, ini menjadi kecurigaan semua orang nih. Kira-kira Romi pun juga punya dana uang yang begitu banyak dari mana? Nah, sementara itu Wulan mau memberikan kunci mobilnya kepada Mbak Magina. Namun sayangnya Mbak Magina menolak karena kunci mobil itu berhak diberikan kepada istrinya yang tak lain adalah kepada Wulan dan sudah menjadi haknya Wulan. Namun sayangnya Wulan tidak mau karena itu bisa diambil lagi oleh Mas Romi karena Mas Romi orang yang sangat nekat sekali dan oleh karena itulah yang menyebabkan ya sangat bingung sekali. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dania yang mau menandatangani ya tentu saja penyerahan ya hak warisan kepada Dania dari Yuda karena Yuda sudah dianggap mati walaupun sebenarnya Yuda masih hidup. Nah, di situ nih guys ya, Dania bingung nih kira-kira dia bisa nggak ya menggantikan peran Yuda menjadi CEO, pemimpin perusahaannya Yuda semacam itu. Dan di situ membuat Dania bertanya-tanya nih, boleh nggak kira-kira dia itu mempelajari lagi. Nah, kemudian di situ membuat Yuda bingung kenapa harus dipelajari lagi, kan sudah jelas. Namun di situ tentu saja membuat Dania itu sangat bingung, ya kan, semua harus dipelajari dulu karena dia nervous gitu, dia harus mempelajari semuanya. Bahkan di situ nih guys ya, Dania yang gugup, yang bingung ya, apakah dia bisa melanjutkan perannya Yuda untuk menggantikan Yuda menjadi pemimpin perusahaannya Yuda semacam itu. Nah, di situ Dania berusaha untuk melihat-lihat dulu ya berkasnya itu bener gak ternyata di situ Dania melihat kenapa tanggalnya berbeda. Dan ternyata tanggalnya berbeda itu memang sengaja dibuat sebelum Yuda itu meninggal. Karena kalau tanggalnya disamakan hari ini, otomatis membuat semua orang tahu bahwa Yuda itu masih hidup. Nah, penyerahan tentu saja harta semua kekayaan perusahaannya itu jatuh ke tangan Dania, tentu saja ditandatangani sebelum pastinya Yuda itu masuk penjara, sebelum masalah itu muncul. Karena biar semua orang tidak curiga bahwa Yuda itu masih hidup. Dan tentu saja nih guys ya, Dania itu bingung apa yang harus dia lakukan. Karena dia harus mempelajari semuanya terlebih dahulu. Karena dia itu nervous semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Yuda berpikir bahwa Dania harus lebih selektif dan lebih pintar lagi. Kenapa? Karena ketika dia memimpin perusahaan, dia harus benar-benar bisa gitu loh. Namun yang namanya Dania baru menjadi bos dadakan, dia membutuhkan waktu dan proses untuk bisa semua itu. Namun di situ juga ada Yuda yang berusaha untuk memimpin, berusaha untuk membantu Dania untuk menyelesaikan masalahnya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Dania itu juga bingung nih guys ya. Ternyata besok itu ya setelah penandatanganannya ya warisannya perusahaan yang jatuh ke tangan Dania akan ada jajaran direksi. Nah, jajaran direksi itulah yang harus dilakukan oleh Dania untuk besok gitu loh. Dan bahkan di situ Dania karena memang merasa dia tidak sanggup ya menjadi bos perusahaannya Yuda, dia berusaha untuk tidak berani lagi untuk mengambil posisi tersebut. Namun sayangnya di situ Yuda tidak memperbolehkan Dania harus segera mungkin untuk menandatangani ya perusahaan itu. Karena apa? Penyerahan perusahaan kepada Dania sangat penting karena perusahaannya harus terus berjalan. Karena setelah ditinggal Yuda beberapa lamanya itu membuat perusahaannya tentu saja kan pastinya ada meeting-meeting yang tertinggal. Nah, besok itu akan ada meeting di mana meeting bertemu dengan jajaran. Nah, di situ membuat Dania sangat bingung. Ia baru menjadi bos. Tentu saja membuat Dania sangat bingung, sangat khawatir bisa nggak ya besok, nervous nggak ya besok, gimana gitu loh. Nah, kemudian di situ Yuda berusaha untuk menguatkan Dania untuk besok bisa
dipandu melalui online semacam itu. Jadi Dania tidak usah khawatir karena memang selama masih ada Yuda, Yuda akan membantu semuanya. Ini juga demi kebaikan dan akhirnya langsung ditandatangani itu sama Dania. Nah sementara Safira itu masih kepikiran kepada orang tuanya, kedua orang tuanya yang meninggal apakah benar gara-gara Pak Gunawan. Karena Papa Gunawan itu menyimpan banyak gitu loh kecurigaan, makanya Safira itu yang ternyata mengetahui banyak, ya ternyata terjadi hal yang tidak sinkron dan menyimpan rahasia, itulah yang menjadi Safira yakin betul bahwa Papa Gunawan yang telah mencelakakan kedua orang tuanya.